Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang model asal Amerika Serikat pada tahun 1995. Yang mana dia dieksekusi dan mendapatkan tindakan tidak senonoh setelah melakukan sesi foto di sebuah gurun yang cukup jauh dari perkotaan. Dan bahkan lebih mirisnya, jasadnya juga dikubur secara paksa di gurun tersebut. Bagaimana kronologis lengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Amerika Serikat, tepatnya di wilayah California Selatan, tinggallah seorang gadis cantik bernama Linda Sobek. Linda lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya di daerah Lakewood, California. Ibunya bernama Elaine dan ayahnya dikenal dengan nama Bob. Tak hanya itu, Linda juga memiliki satu kakak laki-laki yang bernama Steve. Linda dikenal sangat dekat dengan ibunya. Mereka seringkali bertukar cerita setiap harinya. Kedua orang tua Linda mengenal putri mereka sebagai pribadi yang rajin. Karena sejak kecil Linda sudah mempunyai mimpi untuk menjadi seseorang yang terkenal. Ketika Linda memasuki usia 16 tahun, sekitar tahun 1983 sampai 1984, sambil menempuh pendidikan SMA-nya, Linda juga mulai merintis karirnya. Sampai pada saat dia memasuki perguruan tinggi, tepatnya di Cerritos College, dengan keelokan postur tubuhnya, Linda diajak menjadi seorang model untuk mahasiswa fotografi. 2 tahun berlalu, akhirnya Linda berhasil mendapatkan gelarnya. Dia berhasil menamatkan kuliah. Setelah itu, Linda tak bekerja di tempat lain. Linda langsung memutuskan untuk fokus pada dunia modeling sepenuhnya. Kemudian di akhir tahun 1980-an, Linda mulai mengikuti beberapa audisi untuk memperluas karirnya. Salah satu audisi yang pernah dia ikuti bernama LA Riders Cheerleaders. Dengan tekun Linda menempuh audisi tersebut, berbagai macam tantangan dia lewatkan. Sampai pada akhirnya dari 1.000 peserta yang mengikuti audisi itu, Linda menjadi salah satu dari 40 orang yang lolos ketika itu. Dan dari sanalah karir yang dia usahakan mulai membuahkan hasil. Kemudian berlanjut pada tahun 1989, Linda terpilih menjadi seorang Riderettes atau sebagai cheerleaders untuk tim sepak bola Los Angeles Riders. Selama 4 tahun Linda menjadi bagian cheerleaders tersebut. Bahkan di tahun akhir dia menjadi bagian tim, tepatnya pada tahun 1993 dia sampai dinobatkan sebagai Riderettes of the Year. Kemudian ketika tim cheerleader tersebut pindah ke daerah Oakland, pada awal tahun 1994, Linda memutuskan kembali ke dunia modeling sambil mencari peluang untuk dia bisa memasuki dunia akting. Di tahun tersebut, Linda berpisah dengan keluarganya. Ibunya sebagai orang terdekat Linda merasa sangat berat dan sedih. Dia harus berpisah dengan gadis perempuannya. Ketika itu Linda sudah berusia 26 tahun. Dia pindah ke daerah Hermosa Beach, California, yang mana lokasi tersebut berada di pantai yang dekat dengan industri hiburan. Namun di sana Linda tak hanya sendiri, dia juga tinggal bersama 4 teman model lainnya. Tak disangka oleh Linda, setahun setelahnya pada tahun 1995, karir Linda mulai memuncak. Dia semakin banyak dikenal oleh publik. Terlebih lagi, Linda diminta untuk berpartisipasi dalam sebuah film yang berjudul Married with Children. Ketika itu, sebelum pergi ke studio film tersebut, Linda menerima sebuah pesan dari seorang fotografer yang memintanya untuk melakukan sesi foto. Fotografer tersebut adalah seorang pria yang bernama Carlos Radbourn. Carlos saat itu merupakan fotografer terkenal di bidang otomotif. Carlos dikenal profesional dan dia sering bekerja dengan majalah Motor Trend, yang mana merupakan majalah otomotif terbesar di Amerika Serikat. Namun di balik profesionalitasnya, dia memiliki kepribadian yang tidak disukai oleh rekan-rekannya. Carlos ini merupakan seseorang yang pendiam, dia penyendiri dan dikenal sombong.
Kemudian singkat cerita, pada Kamis pagi tanggal 16 November tahun 1995, Carles meminta Linda untuk melakukan sesi foto. Yang mana di saat itu Carles ingin menjadikan Linda sebagai model mobil Lexus. Hari itu Carles mengajak Linda untuk melakukan sesi foto di luar kota, tepatnya di wilayah El Mirage, Gurun, Mojave. Mendapatkan panggilan itu, Linda memastikan jadwal dia terlebih dahulu. Dia melihat jadwalnya menuju studio film yang akan dia bintangi masih beberapa jam lagi. Dan tanpa ragu, Linda langsung mengiyakan ajakan Carles. Linda pergi menuju studio foto tersebut tanpa sepengetahuan dari ibunya. Sebelum menuju lokasi foto itu, Linda bertemu terlebih dahulu dengan Carles di sebuah resto yang terletak di kota Torrance. Sekitar 1 jam Linda mengemudi dengan mobil pribadinya, dia menepikan mobil di depan resto. Sesampainya di sana, Carles dan Linda langsung pergi menuju lokasi foto dengan mobil sewaan Carles. Di dalam mobil tersebut yang terjadi hanyalah percakapan mengenai pekerjaan dan juga Carles yang melihat portofolio modeling Linda. Selang beberapa waktu, sesampainya di lokasi foto, terlihat area gurun yang mengelilingi lokasi tersebut. Semula, Carles menjelaskan sesi foto yang mereka lakukan menggunakan satu mobil Lexus, yang mana Linda seolah menggunakan mobil tersebut. Setelah menjelaskan, Carles juga mengajarkan cara membawa mobilnya agar mendapatkan hasil foto yang bagus. Semula semuanya berjalan dengan lancar. Linda memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Carles. Sampai tiba di mana Carles seketika menyentuh lengan Linda dengan sengaja. Linda mulai merasa aneh. Dengan sangat berani, Carles terlihat beberapa kali menggoda dan menyentuhnya. Degup jantung Linda seketika mulai tak beraturan. Beberapa kali Linda menunjukkan sikap menolak. Tangannya menepis sentuhan Carles berkali-kali. Linda terlihat tak nyaman dengan perilaku Carles. Melihat hal itu, bukannya menjauh, Carles justru semakin bersikap agresif. Tak peduli dengan penolakan Linda, dia hanya menghiraukan dan terus menggoda Linda. Kemudian secara tiba-tiba, Carles menarik paksa Linda. Melihat itu, Linda tersentak. Seketika tangannya langsung mencari barang di sekitarannya. Dia berusaha melarikan diri dan menolak keras untuk disentuh oleh Carles. Melihat perlawanan Linda, Carles semakin geram. Kepalan tangan kanan Carles mendarat tepat di rahang Linda. Linda merintih kesakitan. Dia berniat untuk berteriak, tetapi tak sempat. Carles justru sudah menodongnya dengan sebuah senjata api. Linda ketika itu merasa sangat ketakutan. Dia hanya bisa menangis dan memohon kepada Carles agar melepaskan dirinya. Setelah itu, Carles meletakkan pistolnya. Kedua tangannya dia gunakan untuk mengatup leher Linda dengan sekuat tenaganya. Rasa sakit pada rahang Linda ditambah dengan rasa sakit di lehernya. Saat itu dia hanya bisa mengandalkan nafas dari mulutnya. Linda berusaha melepaskan kedua tangan Carles dari lehernya, tetapi Carles malah menambahkan hantamannya. Sampai Linda merasakan rasa sakit yang mendalam di bagian telinga. Terlihat cairan merah yang sudah menetes dari telinga Linda. Melihat Linda yang semakin tak mempunyai tenaga untuk melawan, Carles mulai membuka busana Linda. Setiap kali Linda menahan aksi Carles, semakin banyak pukulan yang dia dapatkan. Sekujur tubuh Linda sudah terasa sangat sakit. Terlebih lagi, Carles masih memaksa dan melakukan apa yang dia inginkan. Carles dengan tega di saat itu melakukan tindakan tidak senonoh kepada Linda. Setelah Carles merasa puas, Linda tampak benar-benar sudah tak berdaya. Tubuhnya sudah terkapar, namun denyut nadinya masih berdetak. Sebagai penutup aksinya, dengan cepat Carles langsung mencekik Linda dengan sekuat tenaganya. Sampai pada akhirnya, Linda menghembuskan nafas terakhirnya yang sedari tadi sudah tersenggal. Linda tewas di tangan Carles. Beberapa menit kemudian, Carles berdiam diri. Dia mulai panik ketika melihat tubuh Linda yang sudah tak lagi bernyawa. Tanpa berpikir panjang, Carles mengangkat jasad Linda, memasukkannya ke dalam mobil. Mata Carles menyusuri tempat tersebut. Dengan menggunakan mobilnya, dia mencari lokasi yang tepat untuk mengubur jasad Linda.
Sekitar 1 jam lamanya, Carles akhirnya sampai di hutan nasional Angeles. Di sana, Carles menemukan sebuah batu besar di tepi danau kering. Dia langsung menepikan mobil. Dengan alat seadanya, Carles menggali tanah tersebut, membentuk lubang yang besar sampai sekiranya lubang tersebut cukup untuk memasukkan jasad Linda. Setelah lubang terbentuk, Carles mengangkat keluar jasad Linda dari mobilnya. Dengan hati-hati, dia menaruh jasad Linda ke dalam lubang dan menutupnya kembali. Walaupun daerah tersebut sangat jarang dilewati warga, tetapi Carles tetap merasa panik akan warga yang curiga. Maka dari itu, dengan usaha sekuat tenaganya, dia mengambil dan mengangkat batu besar di tepi danau kering itu untuk menutupi bagian tanah yang menjadi liang jasad Linda. Kemudian sebelum Carles meninggalkan lokasi untuk menghapus jejak lainnya, Carles membawa barang-barang Linda. Carles melihat adanya sekotak tong sampah yang tak jauh dari lokasi penguburan Linda. Dia menghampiri tong sampah tersebut dan membuang semua barang-barang milik Linda. Kemudian di sisi lain, masih di hari yang sama, ibu dari Linda merasa khawatir karena putrinya tak kunjung datang di lokasi studio film yang sudah terjadwal sebelumnya. Ibunya mencoba menghubungi Linda, tetapi yang dia dapatkan hanyalah panggilan pesan, yang mana pemilik nomor tersebut sedang sibuk. Hello, you reached Linda. It's 11 a.m. on Thursday, and I will be on location all day today, so I will not have access to a telephone. Keluarga Linda mencoba mencari tahu melalui teman-teman model Linda, tetapi nihil, tak ada yang mengetahui keberadaan Linda. Setelah pergantian hari, tepatnya pada tanggal 17 November 1995, Ibu Linda langsung menghubungi pihak kepolisian untuk membantu mencari tahu keberadaan putrinya. Sekitar 1 minggu berlalu, polisi masih tak menemukan keberadaan Linda. Media juga mulai membahas tentang Linda, sampai pada akhirnya ada seorang warga sekitar yang melapor kalau dia menemukan beberapa foto dan barang Linda di sebuah tong sampah yang letaknya di hutan nasional Angeles. Dia melaporkan bahwa hal tersebut cukup janggal di tengah hilangnya Linda. Setelah itu, polisi langsung mendatangi lokasi dan membuka beberapa barang Linda, berharap akan mendapatkan petunjuk. Di antara barang-barang Linda yang terbuang, polisi menemukan selembar kertas kontrak atas nama Carles Radboon. Dan dalam kontrak tersebut terdapat tanggal yang sama dengan hari hilangnya Linda. Saat itu polisi menduga kalau Carles adalah orang terakhir yang bertemu dengan Linda. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi meminta Carles untuk mengunjungi kantor polisi. Namun Carles justru memutuskan untuk tidak datang dan hanya menghubungi pihak kepolisian. Dan dalam panggilan tersebut, Carles mengaku kalau dia memang orang terakhir yang bertemu dengan Linda. Tetapi dia berpisah dengan Linda ketika mereka berada di Resto Torrance. Langkah kebohongan yang diambil Carles justru membuat polisi merasa curiga. Dimulai dari mobil Linda yang masih berada di lokasi resto, polisi sudah menduga kalau Carles berbohong. Setelah itu, polisi langsung mencari tahu alamat Carles dan langsung pergi menangkapnya. Saat tiba di rumah Carles, ketika itu polisi cukup terkejut. Carles ketika itu ditemukan dalam keadaan akan melakukan eksekusi diri. Dia juga menodong polisi dengan sebuah senjata api yang ada di tangannya. Namun meski begitu, polisi berhasil mengamankan senjata itu dan langsung membawa Carles ke kantor untuk dilakukan proses interogasi. Di dalam proses interogasi itu, Carles mengaku kalau dia sedang mengajari Linda mengemudi untuk bagian dari pemotretan. Tetapi tanpa sengaja dia justru menabrak Linda. Dan karena panik, akhirnya Carles mengubur Linda di daerah lokasi tersebut. Awalnya polisi merasa percaya dengan pengakuan pertama Carles itu. Namun ketika ditanya di mana dia mengubur jasad Linda, Carles menolak untuk memberitahunya. Dan saat itu juga, Carles langsung menjadi bagian tahanan polisi. Sedangkan polisi terus mencari keberadaan Linda di daerah hutan nasional Angeles. Berlanjut pada tanggal 24 November 1995, Carles kembali ditemukan ingin mengeksekusi diri dengan sebuah pisau silet sambil menulis dengan cairan merah yang keluar dari pergelangan tangannya. Dia menulis di dinding sel menggunakan cairan merah tersebut dengan kalimat kalau dia tidak bersalah. Dan di hari itu juga, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi dengan memberitahu titik di mana dia mengubur jasad Linda.
Di hutan nasional Angeles, Charles menunjuk satu titik. Dia berkata kalau di sanalah dia mengubur Linda. Dan benar ditemukan bahwa jasad Linda sudah berada di dalam lubang gurun tersebut selama beberapa hari. Melihat itu, keluarga Linda sangat terpukul, terkhususnya bagi sang ibu. Jasad Linda langsung diserahkan kepada tim forensik. Saat pemeriksaan awal, hasil yang didapatkan tidak ada luka yang menggambarkan kalau Linda telah mengalami suatu tabrakan. Di sana hanya terdapat luka lebam pukulan yang ada di wajah Linda. Bahkan anting yang dikenakan oleh Linda juga menusuk di lehernya. Terlihat adanya pukulan yang sangat keras. Pada jasad Linda tak ditemukan luka tembak satupun, tetapi di sana ditemukan adanya luka akibat tindakan tidak senonoh, yang mana diketahui kalau pelaku sempat memasukkan sebuah senjata api ke dalam bagian sensitif Linda. Akhir dari kisah ini, Carles divonis bersalah. Mendengar itu, dia duduk hampir tak bergerak di kursinya. Tatapannya kosong. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dalam pengadilan tersebut terungkap juga kasus lain yang pernah dilakukan oleh Carles. Fakta kalau dia sering menggoda rekan modelnya sampai dia ditolak oleh 2 model ternama yang tidak disebutkan oleh media. Tak hanya keluarga, teman-teman model Linda juga sangat terpukul dengan adanya tragedi yang menimpa Linda. Si gadis yang dikenal sangat giat bekerja untuk meraih mimpi-mimpinya. Justru dia malah tewas ketika dia melakukan pekerjaan yang sudah dirintisnya sejak masa remaja. Kepergian Linda meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, teman, dan dunia hiburan yang sempat dikelilingi semangat Linda. Dari kisah ini kita belajar kalau berhati-hati dalam setiap situasi adalah hal yang sangat penting. Tak hanya itu, setiap orang berhak merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Tidak ada alasan apapun untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Walaupun keadilan tak mampu mengembalikan kehidupan Linda yang hilang, tetapi mari sama-sama kita berdoa semoga keadilan yang sudah ditegakkan menjadi penutup bagi keluarga Linda. Dan semoga Linda dapat beristirahat dengan tenang di sisi Tuhan. Semoga dari kisah hari ini bisa menjadi pengingat sekaligus menjadi pelajaran untuk kita semua.